Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa menggunakan masker ketika hendak bepergian keluar rumah dan selalu mencuci tangan setelah bepergian dari rumah. Kemarin kita sudah belajar tentang mengamati proses konveksi yang terjadi pada kertas spiral dan api pada lilin. Mengapa kertas spiral dapat berputar? Hal itu terjadi karena di sekitar api dan juga di sekitar kertas spiral adanya aliran udara. Udara yang panas akan naik ke atas dan mengikuti jalannya spiral. Nah, itulah yang disebabkan mengapa kertas spiral dapat berputar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penghantaran panas secara radiasi. Pada siang hari yang terik, cobalah kalian keluar rumah, lalu sentuhlah tanganmu ke jalan, ke mobil, atau ke pagar. Apa yang kalian rasakan? Apakah terasa panas? Ya, akan terasa panas. Nah, panas tersebut berasal dari mana? Panas tersebut berasal dari panasnya matahari. Bagaimana panas matahari dapat berpindah ke benda-benda tersebut? Bukankah jarak matahari dan bumi sangat jauh? Panas matahari tidak dapat menghantarkan panas secara konduksi karena udara merupakan benda penghantar yang buruk atau disebut dengan isolator. Dan panas matahari juga tidak dapat menghantarkan panas secara konveksi karena adanya ruang hampa antara matahari dan juga bumi. Contoh lainnya adalah ketika kalian berada di depan api unggun. Badanmu akan terasa hangat, padahal udara di sekitar kalian terasa dingin. Hal ini terjadi karena kalian mendapatkan panas secara radiasi dari api unggun. Jadi, panas api unggun akan berpindah ke tubuhmu secara radiasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengamati proses radiasi. Alat-alat yang dibutuhkan: sendok logam, gelas logam, serta api dari kompor. Yang pertama kita nyalakan dulu kompornya. Nah, setelah kompor menyala, kita dekatkan sendok dan juga gelasnya. Kita tunggu beberapa saat, kira-kira 10 menit atau 20 menit. Setelah itu kita matikan apinya. Nah, kita pegang permukaan sendok dan juga gelas logamnya. Apa yang kita rasakan dari permukaan sendok dan juga gelas logam tersebut? Mari simak pembahasan berikut ini. Dari video percobaan tadi, apakah sendok dan gelas logam akan terasa panas? Jawabannya adalah ya. Kesimpulannya adalah perpindahan panas dari api kompor kepada sendok dan juga gelas tanpa perantara atau disebut dengan radiasi. Materi selanjutnya silahkan dibuka halaman 85. Pada liburan panjang lalu, Raya berlibur ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, Raya sempat menyaksikan berbagai pertunjukan tari Bali. Di antaranya adalah tarian pada gambar berikut. Tari apakah yang ditunjukkan pada gambar? Apa pola lantai tarian tersebut? Kapan biasanya tarian tersebut dipertunjukkan? Dan apa ciri khas tarian tersebut? Dibaca teks bacaan tentang tari kecak pada buku paket kalian masing-masing. Cukup sekian penjelasan materi tematik hari ini. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah halaman 84 tabel dan evaluasi 2 halaman 91 sampai 94. Selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran matematika. Materinya masih sama seperti Rabu kemarin, yaitu tentang skala. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang pengertian skala beserta dengan rumus-rumusnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal yang berbeda dari hari Rabu kemarin. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, Ika menggambar tugu pahlawan yang ada di kotanya. Bentuk gambar Ika adalah seperti di samping. Jika tinggi sebenarnya dari tugu tersebut 40 meter, berapa tingginya pada gambar? Penyelesaiannya adalah yang diketahui tinggi sebenarnya adalah 40 meter. Karena yang ditanyakan adalah tinggi pada gambar, maka 40 meter ini harus kita ubah satuannya menjadi sentimeter. Kita lihat tangga satuannya dari meter ke sentimeter. Turun berapa tangga?
1, 2, 10, 100. Berarti 40 ini kita kalikan 100. 4 dikali 1 hasilnya 4, nolnya kita pindahkan semua, 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 4000 cm. Nah, setelah satuannya sudah kita ubah, sekarang kita lihat rumusnya. Mencari rumusnya adalah skala sama dengan tinggi pada gambar dibagi tinggi sebenarnya. Nah, skalanya adalah 1 banding 80. 1 banding 80. Tinggi pada gambar yang belum kita ketahui dan tinggi sebenarnya adalah 4000. Sekarang kita pindahkan tinggi pada gambar, dipindahkan ke sebelah kiri, maka 1/80 nya pindah ke sebelah kanan. 1/80 dikali 4000, maka hasilnya adalah 4000/80. 4000 dibagi 80 hasilnya adalah 50 cm. Jadi tinggi tubuh pada gambar adalah 50 cm. Soal nomor 2, gambar Dena sebuah kebun adalah sebagai berikut. Hitunglah keliling sebenarnya dari kebun tersebut. Penyelesaian yang kedua, panjang sisi-sisi sebenarnya kita hitung dulu, yaitu sebagai berikut. Panjang sisi yang pertama yaitu ada 6 cm. Kita tulis 6 cm. Kita tulis di sini skalanya adalah 1/500. Nah, setelah seperti ini baru kita tulis 6 dikali 1 dibagi 1/500 sama dengan 6 dikali 500-nya naik ke atas, satunya turun ke bawah karena ini sudah dikali, jadi berpindah tempat. 500/1. Nah, 6 dikali 500 hasilnya adalah 3000. 1 ini dianggap sudah tidak ada karena 3000 dibagi 1 hasilnya adalah 3000. Sekarang kita lihat 3000 cm diubah satuannya menjadi meter. Kita lihat di tangga satuannya. Cm diubah ke meter adalah 10/100, berarti dibagi 100. Angka 100, 0 pada 100 itu ada 2, maka kita coret kedua nolnya, jadi hasilnya adalah 30. Nah, untuk yang sisi yang kedua yaitu ada 5 cm dibagi 1/500, tetap dibagi 1/500 karena skalanya 5-nya kita pindahkan ke sini, 1/500-nya kita pindahkan ke sini. Jadi 5 dibagi 1/500. Nah, 5 kita kalikan, karena dikali jadi berpindah tempat. 500-nya naik ke atas, satunya pindah ke bawah. 5 dikali 500 hasilnya adalah 2500. Kenapa satunya tidak di bawah? Karena 2500 dibagi 1 hasilnya adalah 2500. Sekarang kita ubah satuannya. 2500 dibagi 100 hasilnya adalah 25. Nah, untuk yang ketiga di sini ada panjang sisinya adalah 9 cm. Tetap skalanya kita tulis adalah 1/500. 9-nya kita pindahkan ke sini dibagi 1/500. Lalu kita kalikan 9 dikali, karena dikali berpindah tempat, 500-nya naik ke atas, satunya turun ke bawah. 9 dikali 5 hasilnya adalah 45, nolnya kita pindahkan semua, dibagi per 100, karena 4500 dibagi 1 hasilnya adalah 4500. Sekarang 4500 cm diubah ke meter, yaitu dibagi 100. 4500 dibagi 100, 100 nolnya ada 2, 4500 juga nolnya ada 2, jadi kita hilangkan. Hasilnya adalah 45. Yang ketiga, yang terakhir, panjang sisinya yang terakhir adalah 4 cm. Kita tulis 4 cm per skalanya adalah 1/500. 4 dibagi 1/500. 4 dikali berpindah tempat, 500 naik ke atas, 1 turun ke bawah. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20, nolnya kita pindahkan semua. Nah, sekarang 2000 dibagi 100. 100 nolnya ada 2, 2000 kita hilangkan saja 2 nolnya. Maka hasilnya adalah 20.
Nah, ini belum selesai. Kita sudah mendapatkan panjang sisi yang sebenarnya. Sekarang untuk mencari keliling adalah dijumlahkan semuanya. Jadi kelilingnya adalah sama dengan 30 meter ditambah 25 meter ditambah 45 meter ditambah 20 meter. Hasilnya adalah 120 meter. Jadi, keliling bangun tersebut pada ukuran sebenarnya adalah 120 meter. Cukup sekian materi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.